Halo semuanya, kembali lagi dengan saya. Tidak mengejar kesempurnaan, tetapi mencoba untuk 1% lebih baik setiap harinya. Konsistensi tanpa evaluasi atau continuous improvement, yaitu perbaikan yang berkelanjutan, tidak akan berpengaruh secara nyata. Konsistensi kita tidak akan berfungsi jika kita tidak melakukan evaluasi pada saat kita sudah melakukan atau mencoba untuk melakukan perbaikan. Evaluasi di sini penting untuk untuk mengiringi konsistensi tersebut. Jadi pada saat kita melakukan perbaikan dengan cara konsisten, akan tetapi tidak ada evaluasi atau tindakan perbaikan dari kita sendiri, konsistensi itu akan menjadi percuma dan menjadi suatu kata yang omong kosong. Jadi pada saat melakukan kegiatan perbaikan, ya ini masih dalam percobaan. Contoh dalam hal ini, kita melakukan 30 hari perbaikan untuk berbicara dengan percaya diri di depan kamera, akan tetapi kita tidak melihat kilas balik bagaimana progres kita, bagaimana penyampaian atau cara yang kita lakukan, apakah sudah benar atau masih perlu ada perbaikan. Jadi kita perlu memeriksa semua kilas balik yang sudah kita lakukan, dan dari situlah kita bisa melakukan continuous improvement atau perbaikan yang berkelanjutan. Jadi dari continuous improvement ini, satu demi satu kesalahan atau mungkin satu demi satu yang kurang dari cara kita berbicara atau dari cara kita melakukan perbaikan atau percobaan perbaikan, akan ada perbaikan selanjutnya. Ke depan juga 1% ini juga akan menutupi semua kekurangan-kekurangan yang ada. Jadi 1% ini yang sudah kita iringi dengan konsistensi dan juga kita sadar untuk melakukan perbaikan di situ, maka setelah melakukan evaluasi, 1% akan menjadi lebih bermakna dan sampai kepada titik kepuasan kita dan tujuan kita bisa tercapai. Tujuan di sini adalah tujuan untuk perbaikan, di mana dalam 1 tahun apabila kita konsisten terus melakukan perbaikan untuk melakukan 1% lebih baik, akan mencapai total 365% dalam 1 tahun. Itu akan terjadi apabila konsistensi kita iringi dengan continuous improvement. Jadi kita harus sadar sampai sekarang dan aware, peduli terhadap evaluasi. Jadi jangan takut untuk melihat kilas balik sebagai pelajaran atau continuous improvement. Bukan untuk mengingat atau menjadi suatu hal yang membuat kita tertekan pada saat melihat kesalahan-kesalahan itu. Akan tetapi ini akan menjadi suatu perbaikan yang bermakna. Jadi jangan pernah takut untuk melihat kilas balik sebagai perbaikan, tetapi beranilah untuk melihat kilas balik sebagai acuan untuk melakukan perbaikan. Semangat untuk kita semua, karena kita pasti bisa.